Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Pusparini dengan nomor NPM 2011100214, kelas E, Prodi PGMI, mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, dosen pengampu Herlin Armisesna MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang Islam dan lingkungan hidup. Pembelajaran yang efektif bukan membuat Anda pusing, akan tetapi bagaimana tujuan pembelajaran tercapai dengan mudah dan menyenangkan. Menurut M. Sobri Sutikno, sebagian ahli pikir mencoba menggunakan Islam sebagai sistem nilai dan norma untuk memecahkan masalah kehidupan seluruh makhluk di bumi ini sebagai ungkapan rasa tanggung jawab. Sedangkan lingkungan hidup dalam pandangan Islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah yang tidak secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematik mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud keesaan dan kebesaran Allah. Menurut Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia maupun perilakunya, mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Komponen-komponen lingkungan hidup. Komponen-komponen lingkungan hidup terbagi menjadi dua. Yang pertama, biotik. Biotik terdiri dari hewan, tumbuhan, manusia. Sedangkan abiotik terdiri dari air, tanah, dan udara. Pencemaran lingkungan hidup. Apa sih yang bisa membuat pencemaran lingkungan hidup itu? Pencemaran lingkungan hidup seperti penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, polusi udara, dan pembuatan maksiat. Apa fungsi dan kedudukan manusia di muka bumi ini? Manusia sebagai khalifah atau wakil atau pengganti Allah, salah satu kewajiban atau tugasnya adalah membuat bumi ini makmur. Ini menunjukkan bahwa kelestarian dan kerusakan alam berada di tangan manusia. Manusia harus mengiringi alam bertasbih memuji Allah, antara lain memelihara kelestarian alam dan mengarahkan ke arah yang lebih baik, bukan melakukan perusakan di muka bumi. Sekali lagi, Islam memperbolehkan pengelolaan bumi dan pemanfaatannya dengan syarat kelestarian dan keberlangsungannya. Jangan sampai merusak habitat alam. Peran agama terhadap lingkungan hidup. Agama secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas lingkungan alam. Materi yang kedua yaitu preventif. Preventif adalah upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Apa saja sih upaya pencegahan pencemaran lingkungan itu? Contohnya ada 5, yaitu yang pertama jauh dari pemukiman, yang kedua mengadakan reboisasi, yang ketiga penghijauan, yang keempat penegakan hukum yang tegas, yang kelima mengadakan penyuluhan. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan atau preventif dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu 4R. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, yang keempat replant. Reduce yaitu pengurangan bahan yang tidak digunakan. Yang kedua reuse, yaitu memakai barang yang masih bisa digunakan. Yang ketiga recycle, yaitu mendaur ulang. Yang keempat replant, yaitu menimbun sampah-sampah organik menjadi kompos. Yang terakhir, kewajiban manusia terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, berzikir dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, merenungkan atau mentafakuri kejadian alam semesta dan lingkungan. Yang ketiga, meneliti atau mengkaji tujuan asal-usul di balik kejadian tersebut. Yang keempat, melestarikan lingkungan atau alam. Yang kelima, mempelajari kehidupan umat terdahulu. Sekian materi Islam dan lingkungan hidup yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.